Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabarnya anak-anak Bapak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Adapun pembelajaran kita kali ini yakninya PAIBP kelas 5 dengan tema Aku Anak Soleh, subtema Indahnya Saling Menghargai. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, adapun capaian pembelajaran kita yakninya peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya, akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita yakninya yang pertama menyebutkan makna hidup saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah, menjelaskan makna hidup saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, memberi contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Indahnya saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Agar bisa hidup dengan baik, agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepastian tentang nilai indahnya saling menghargai. Kita harus menerima dan mengakui orang lain yang tidak sama dengan kita, baik itu secara bahasa, suku, agama, ekonomi, budaya. Jika saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai. Anak-anak Bapak, ada beberapa bentuk sikap saling menghargai. Yang pertama adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kita masuk kepada yang pertama. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Bangsa Indonesia banyak terdapat berbagai keberagaman seperti keberagaman agama, budaya, suku, bahasa, dan sebagainya. Keberagaman ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Anak-anak Bapak, ayat tersebut menjelaskan tentang keragaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Meskipun berbeda warna kulit, rambut, dan postur tubuh, seperti besar dan kecil badannya, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap saling menghargai, maka hidup akan menjadi indah, rukun, damai akan tercipta.
Anak-anak Bapak, yang kedua yakninya menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, kita harus menerima dan menyadari bahwa ada perbedaan keyakinan. Meskipun berbeda, kita tidak boleh mengejek dan menghina keyakinan orang lain. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk menghina dan mencela keyakinan orang lain. Kita harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati agar tercipta Indonesia yang tenang dan damai. Yang ketiga, anak-anak Bapak, menghargai pendapat orang lain. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kita harus menyadari bahwa menghindari perilaku menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar, sebab perilaku ini akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan jalan bermusyawarah. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jelas anak-anak Bapak, bahwasanya dalam ayat surat As-Surah ayat 38 tersebut menjelaskan bahwasanya segala sesuatu masalah itu lebih baik diselesaikan dengan jalan bermusyawarah. Beberapa sikap menghargai perbedaan pendapat antara lain. Yang pertama, anak-anak Bapak, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Yang kedua, biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik-baik. Yang ketiga, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri yang paling benar. Yang keempat, jika pendapat teman kita lebih baik, maka harus kita hormati. Dan yang terakhir, anak-anak Bapak, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan anggota meskipun tidak sama dengan pendapat kita. Jadi ini ada 5 sikap menghargai perbedaan pendapat anak-anak Bapak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak Bapak semuanya, mungkin hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Bapak atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.